Salam, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas cinta dan kasih sayang Tuhan. Kita dapat dipertemukan kembali dalam pemahaman Alkitab Mingguan GKI Salatiga. Hari ini, Selasa 8 Juni 2021. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema Jerat Kuasa Dosa yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Yefta Setiawan Kris Gunadi. Sebelum kita mengupas lebih dalam tema ini, mari saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan telah menjaga, melindungi kami dari tadi pagi hingga sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas semua yang Engkau lakukan kepada kami ya Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan kemurahan Tuhan, tetapi kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang baik, pada sore hari ini kami akan sama-sama belajar firman kebenaran-Mu ya Tuhan, menyertai memberkati kami agar apa yang kami belajar, apa yang kami pahami sore hari ini dapat kami gunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yefta yang akan memandu berjalannya pemahaman Alkitab pada hari ini. Tuhan turut campur tangan agar apa yang dilakukan dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik ya Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan, serta ungkapan syukur kami. Karena kami datang demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali pemahaman Alkitab pada sore hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Hidup dibaharui, ketika hidup diubahkan, ketika yang sesat ditemukan, ketika yang gelap diterangi mata hatinya, ketika itulah anugerah terbesar dan ajaib dicurahkan bagi manusia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang
Selamat sore dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab online GKI Salatiga. Tema PA kita hari ini adalah jerat kuasa dosa. Bacaan kita yang akan kita dalami bersama-sama adalah Kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 15. Tetapi saya akan mengajak saudara-saudara membacanya dari ayat 1, ya, sekalian menyegarkan ingatan kita mengenai kisah sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ya, supaya ya bacaan kita lebih utuh lagi. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Kejadian pasal 3. Jadi mulainya dari ayat 1 ya, ayat 1 sampai 15. Oh ya, tema kita adalah jerat kuasa dosa. Lalu judul perikop yang akan kita baca ini berjudul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Tetapi nanti coba saudara-saudara perhatikan, tidak ada satupun kata dosa di situ. Nah, lalu kira-kira apa yang dimaksudkan dengan dosa di sini? Ya, saya akan bacakan perikop kita untuk saudara-saudara sekalian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah
Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikian firman Tuhan yang akan jadi dasar untuk pemahaman Alkitab pada saat ini. Nah, saudara-saudara, tadi saudara-saudara sudah menyimak ya, dan betul bukan? Tidak ada kata dosa ya pada bacaan kita. Kalau belum yakin, silakan nanti dibaca ulang. Mau sampai akhir ayat 24, ya boleh juga kalau mau dicek betul-betul. Lalu, apa yang dimaksud dengan dosa? Ya, di dalam kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa ini. Mari kita cermati dan jawab terlebih dulu pertanyaan ini. Kejatuhan manusia ke dalam dosa ini diawali dengan cerita percakapan antara perempuan, ya Hawa, dan ular. Yang kita pahami dipakai oleh iblis untuk menggoda manusia, ya. Pemahaman kita terhadap ular seperti itu kan di dalam kisah ini. Nah, singkat cerita, si ular memutarbalikkan firman Allah dengan mengatakan manusia tidak akan mati kalau memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Padahal Tuhan berfirman kalau memakan buahnya manusia pasti akan mati pada hari itu juga. Lalu juga yang dilakukan ular memberi iming-iming kepada manusia bahwa manusia akan menjadi seperti Allah. Kemudian perempuan itu terkena bujuk rayu si ular sehingga mengambil, ya, memetik buah tersebut dan memakannya bersama suaminya, ya, Adam. Di sini manusia melanggar perintah Allah atau melanggar firman Allah, dan inilah yang disebut dosa. Melanggar perintah Allah, melanggar firman Allah. Saudara-saudara, perhatikan di sini ada pola yang harus kita kenali dari iblis untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Pertama-tama, ya, yang dilakukan adalah mengguncang kepercayaan manusia kepada Allah dan firman-Nya. Manusia dibuat ragu-ragu dan menolak kebenaran firman Allah. Selain itu, manusia diberi iming-iming yang menarik, tetapi sebenarnya menyesatkan, agar manusia menjadi tidak taat kepada Allah dan firman-Nya. Nah, kita harus waspada dan kenali betul pola ini. Kalau terjadi pada diri kita, supaya kita tidak terjerat oleh dosa. Hal lain yang menarik untuk kita perhatikan adalah mengapa manusia pertama sampai bisa jatuh dalam dosa. Apakah karena pandainya si ular membujuk, sehingga kalau begitu kesalahannya terletak pada ular? Tapi apa iya karena kesalahan si ular? Seperti yang dituduhkan oleh perempuan itu kepada ular di ayat 13, ya. Memang betul ular yang membujuk. Tetapi tidak benar juga kalau melimpahkan semua kesalahan pada ular. Sebab sebenarnya kalau manusia menolak bujukan itu, walaupun bujukan si ular ini luar biasa manis dan hebat, manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa, bukan? Masalahnya, manusia tidak menolak dan mau mengikuti bujuk rayu tersebut.
Yang mau saya katakan adalah begini. Kalau manusia terjatuh dalam dosa, itu adalah karena pilihannya sendiri. Setuju? Karena sebenarnya mereka, Adam dan Hawa, bisa memilih. Memilih taat pada firman Tuhan, dan itu artinya mereka harus menolak bujukan ular, atau mereka mengikuti bujukan ular. Dan itu artinya mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan perhatikan ayat 6 ya. Perhatikan ayat 6. Kita melihat di situ bahwa manusia melakukan tindakan aktif yang dengan sadar dan sengaja dilakukan. Ya, di situ manusia melihat buah itu dengan matanya, tertarik dengan hatinya. Mengambil itu berarti mendatangi lalu memetik dengan kaki dan tangannya, lalu memakan dengan tangan dan mulutnya, lalu memberikan kepada sang suami, lalu sang suami menerima dan memakannya. Jadi jelas sekali lagi, manusia secara sadar dan sengaja memilih untuk memakan buah itu, bahkan dengan aktif bertindak, dengan sadar dan sengaja melakukannya. Hal ini juga bisa menjadi refleksi untuk kita, saudara-saudara. Kalau kita memiliki dosa atau melakukan dosa, mengapa itu terjadi? Semoga kita tidak menyalahkan bahwa itu karena dosa warisan ya, warisan dari Adam dan Hawa. Jangan-jangan seperti Adam dan Hawa, kita berdosa itu adalah karena pilihan kita sendiri. Kita tahu itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita memilih tidak taat pada Tuhan. Kita memilih melanggar firman Tuhan, dan itu dosa. Begitukah yang terjadi pada kita ketika kita memiliki dosa dan melakukan dosa? Saudara-saudara, dalam upaya kita supaya tidak terjatuh dalam dosa, kenalilah juga pola dosa itu masuk dan memengaruhi manusia dalam kisah kejatuhan dosa ini tadi. Ya. Yaitu melalui mata, hati, dan tindakan. Mata melihat, hati tertarik, lalu berbuahkan tindakan. Dan kita tahu, banyak sekali dosa yang terjadi melalui pola yang demikian ini. Contoh, melihat uang, hati tertarik, lalu mencuri atau korupsi. Melihat lawan jenis, hati tertarik, lalu terjadi percabulan atau persinahan, dan sebagainya. Jadi harus kita waspadai ya. Ketika mata melihat dan hati tertarik, jangan sampai berlanjut dengan atau membuahkan tindakan dosa. Kemudian dari bacaan kita saat ini, saudara-saudara, kita juga dapat melihat akibat dari dosa. Apa saja itu? Yang jelas pertama, persekutuan manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia menjadi takut bertemu dengan Tuhan, sehingga mereka bersembunyi ketika mendengar bunyi langkah Tuhan di Taman Eden. Bersembunyi adalah cara menghindari perjumpaan. Pasti ada rasa bersalah di hati mereka. Terlihat benar bahwa dosa menjauhkan manusia dari Tuhan. Padahal sebelumnya mereka begitu dekat dan akrab dengan Tuhan. Lalu yang kedua, relasi dengan sesama, bahkan juga dengan ciptaan lain menjadi rusak pula, menjadi tidak lagi harmonis. Yang pasti dari ayat 7, kita melihat keterbukaan yang apa adanya di antara Adam dan Hawa menjadi berubah. Ada yang menurut mereka harus ditutupi ya di antara mereka berdua. Barangkali ini yang menjadi cikal bakal main rahasia-rahasiaan ya di antara suami dan istri. Manusia juga berusaha menutupi kesalahannya dan mencari kambing hitam.
Adam yang sebenarnya juga memakan buah tersebut melemparkan kesalahan kepada Hawa. Dan Hawalah yang menurut Adam harus bertanggung jawab. Coba simak ayat 11 dan 12. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Harusnya Adam itu tinggal menjawab ya atau tidak. Dan jawabnya seharusnya ya, karena dia jelas memakan buah itu. Namun ia malah menyalahkan Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ya, begitu kata Adam. Kalau kita perhatikan dengan saksama, Adam ini bukan hanya menyalahkan Hawa ya, tetapi juga menyalahkan Tuhan dengan perkataannya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dengan kata lain, Adam mau bilang kepada Tuhan, seandainya engkau tidak menempatkan perempuan itu di sisiku, ceritanya akan lain. Ya begitu kan kira-kira. Lalu sama dengan Adam, kita melihat Hawa pun melakukan hal yang sama. Ia melemparkan kesalahan kepada ular yang dianggapnya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Saudara-saudara, kita melihat di sini dosa sudah membuat manusia kehilangan kejujuran dalam melihat dirinya sendiri sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas dosa atau kesalahan yang dilakukannya. Hal inilah yang membuat manusia menjadi sulit untuk bertobat, mengaku dosa dan kesalahannya, bahkan cenderung membela diri dan mencari pembenaran, serta mencari pihak lain yang dapat disalahkan. Dengan melakukan hal demikian, manusia bukannya menjadi baik ya, melainkan malah menambah dosa, menutupi dosa dengan dosa baru lainnya. Dosanya jadi bertambah makin banyak. Akibatnya yang berikut ini tidak menjadi bacaan Alkitab untuk PH hari ini, tetapi kita semua pasti tahu ya, Tuhan tetap memberikan hukuman kepada semuanya, Adam, Hawa, dan ular, yang memang harus menanggung akibat dari dosa yang dilakukan. Namun manusia patut bersyukur ya, patut bersyukur. Karena hukuman yang diberikan bukan harus mati pada hari itu juga. Karena sudah memakan buah terlarang tersebut. Ya, Tuhan tidak mengambil nyawa mereka pada hari itu juga. Nah, saudara, dari kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa ini, kita tahu bahwa bagi Tuhan, dosa itu adalah masalah yang amat serius. Dosa mendatangkan murka Tuhan itu jelas. Tetapi di dalam kasih-Nya, manusia yang jatuh ke dalam dosa dan terjerat kuasa dosa diberi anugerah pembebasan, diberi janji keselamatan melalui keturunan perempuan itu yang kita yakini digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Janji itu dinyatakan di dalam pasal 3 tadi ya, ayat 15 yang sering disebut sebagai proto-evangelium, yang artinya Injil pertama ya. Injil pertama dalam arti kabar sukacita dari Allah yang pertama kali yang berisi anugerah atau janji keselamatan. Bunyinya seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam janji Allah ini, saudara-saudara, diyakini tersirat janji penebusan bagi manusia dan dunia yang berdosa, yang di kemudian hari oleh orang Kristen dimengerti sebagai nubuatan tentang kehadiran Kristus sebagai penebus, sebagai juru selamat, yang meremukkan kepala ular dengan salibnya. Karena itu kita patut bersyukur, karena di dalam dan melalui Kristus kita memperoleh penebusan dan keselamatan kekal.
Saudara, jangan kita pernah menganggap remeh dosa. Karena itu, apabila kita tahu, kita sadar bahwa kita sudah berbuat dosa, melanggar firman Allah, tidak taat kepada Allah, dan bila kita mendengar bunyi langkah Tuhan dan mencari kita, di manakah engkau? Janganlah kita bersembunyi dan menjauh dari Tuhan. Melainkan datang mendekat kepada Tuhan, mengakui dosa kita, menyesalinya, dan mohon ampun, serta tidak mengulanginya lagi. Ya, syukur-syukur sebelum Tuhan mencari kita dan memanggil kita, dengan penuh kesadaran, kita sudah datang kepada Tuhan dan melakukan pertobatan. Amin. Demikian, saudara-saudara pengantar PA dari saya. Selanjutnya silakan saudara-saudara melanjutkannya dengan mendalaminya bersama keluarga atau teman yang ada di tempat tinggal saudara, dengan panduan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kuasa dosa begitu menjerat kehidupan manusia? Lalu yang kedua, berkaca dari kisah kejatuhan Adam dan Hawa, apa yang perlu saudara lakukan jika terjatuh dalam dosa? Dan apa upaya yang harus saudara lakukan agar tidak terjatuh dalam dosa? Yang ketiga, bagaimana saudara memahami janji Allah di dalam Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 bila dikaitkan dengan kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia? Ya, itu panduan untuk diskusinya ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengantar PA saat ini. Kami telah dibekali untuk mengenali pola iblis di dalam menjerat manusia agar terjatuh dalam dosa. Juga pola dosa yang bisa masuk dan memengaruhi manusia melakukan yang dikehendakinya, serta akibat-akibat dari dosa dan karya yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan. Tolong kami oleh kuasa Roh Kudus agar dapat selalu sadar untuk memilih taat kepada Allah dan firman Allah. Sebentar lagi kami akan melanjutkan PA ini dengan berdiskusi bersama dengan orang-orang yang ada bersama dengan kami saat ini, atau mungkin merenungkan jawaban-jawaban itu secara pribadi kalau kami sendirian di rumah kami. Mohon pimpinan serta tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Ya, saudara-saudara, selamat melanjutkan pengantar PA ini dengan berdiskusi. Tuhan memberkati.